Selamat siang, Pak. Perkenalkan kami dari PR26 akan menjelaskan tentang presentasi tugas kami di UTS. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dan PR saya. Michael Pratama Nasution dengan NIM 12S24003. Pada penjelasan soal kali ini akan dijelaskan oleh PR saya. Jadi di sini tuh soal persoalannya itu adalah di sini pada ujian semester ini Anda akan diminta untuk mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang sudah diperoleh. Jadi apa yang sudah kami pelajari selama ini akan diaplikasikan di sini. Jadi yang pertama itu saya akan merangkum gimana sih eh, persoalan yang diberikan itu. Yang pertama itu kami itu dituntut untuk mengembangkan program untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah berdasarkan komponen-komponen penilaian yang telah diberikan oleh pengguna. Jadi untuk inputnya itu di sini diminta kita itu harus menunjukkan argumen dari komen lainnya itu antara 0 sampai dengan 5. Kemudian program keduanya itu harus bisa membaca masing-masing berisi info tentang komponen penilaian. Seperti di sini dibuat itu ada nama komponen, kemudian persentase dari bobot komponen, kemudian ada dari nilai yang diperoleh. Nah, di sini kami itu diminta dengan output expected yang sudah kami baca, yaitu informasi dalam setiap barisnya itu dipisah dengan tanda pagar. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana struktur data. Jadi struktur datanya ini komponen penilaian harus dikemas dalam sebuah struct atau struktur data struct yang menyimpan bobot dan nilai. Jadi di sini dalam struct itu akan menyimpan integer bobot yang kami telah inisiasi, kemudian ada integer nilai. Kemudian ada output pemrograman. Jadi output pemrograman itu harus menampilkan setiap komponen dalam penilaian yang sudah disesuaikan dengan format, yaitu nama, titik koma bobot, kemudian titik koma nilai. Kemudian program harus bisa menghitung nilai akhir berdasarkan bobot nilai yang diberikan dan menampilkannya dengan satu angka desimal. Artinya untuk floatingnya itu bisa dijelaskan dalam persen 1.f atau persen 1.f di mana kami itu uh, memberikan output yang memaksa bahwasanya di belakang koma itu hanya ada satu. Kemudian di sini program harus memenuhi atau menentukan nilai akhir berdasarkan apa yang diberikan. Jadi di poin ke-6 itu ada bahwasanya kriteria lulus itu adalah di atas 50. Jika dia gagal akan muncul fail, jika dia lulus akan muncul pass. Kemudian untuk kodenya di awal akan dijelaskan oleh PR saya. Baiklah, Pak. Di sini saya akan menjelaskan code-nya, yaitu kami pertama-tama include studio.h, yaitu kami menggunakan ini untuk fungsi input dan outputnya seperti printf, nanti dia agar dapat dicetak ke layar. Lalu ada include stdlib.h, digunakan untuk fungsi utilitas, yaitu seperti atoy dan mengubah menjadi string dan integer. Lalu include string.h, kami menggunakannya untuk memanipulasi string meskipun ini tidak terlalu kami gunakan dalam code ini. Lalu yang berikutnya, kode ini mendefinisikan struktur, yaitu bernama komponen penilaian. Nah, struktur ini memiliki tiga buah anggota atau tipe, yaitu yang pertama nama, yaitu kami membuat char nama, yaitu sebuah karakter array dengan karakter string, nah dengan panjang maksimum 100 untuk menyimpan nama komponen penilaian. Lalu yang berikutnya Pak ada integer bobot, yaitu sebuah integer untuk menyimpan bobot dari komponen penilaiannya. Lalu ada integer nilai. Nah, integer nilai ini sebuah integer untuk menyimpan nilai dari komponen penilaian tadi. Lalu berikutnya ada fungsi main. Nah, kami memulai program ini dari fungsi main yang merupakan titik awal kami untuk mengeksekusi programnya, Pak. Lalu ada argc, yaitu jumlah argumen yang diberikan saat kami menjalankan program, dan argv adalah array yang menyimpan argumen tersebut.
Lalu yang berikutnya itu kami program akan memeriksa apakah jumlah argumen kami yaitu ARGC adalah 2. Nah, jika tidak atau jika argumen kedua yang diubah menjadi integer itu tidak berada dalam rentang 1 sampai 5 nantinya Pak, program akan mencetak invalid argumen dan akan keluar dengan kode 1. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi di sini Pak saya akan menjelaskan mulai dari integer K sama dengan Atoy, kemudian ada RGV dengan array 1. Jadi di sini ada integernya, kemudian RGV-nya adalah 1, di mana K itu elemen K itu diatur dengan argumen kedua yang diberikan oleh pengguna. Jadi di sini untuk komponen array-nya itu dari tipe komponen penilaian yang kami berikan ini di sini itu dideklarasikan dengan ukuran K atau ukuran sebanyak K. Jadi berapapun K yang akan kami masukkan, itulah banyak ukuran yang akan dieksekusi. Jadi kemudian ada input untuk datanya itu Pak. Jadi data penilaiannya itu program kan meminta untuk memasukkan data dengan format itu di sini kan kami buat itu nama, jadi name, kemudian ada bobot, kemudian ada nilai. Jadi ini hanya print untuk menampilkan pada saat kami compile nanti. Kemudian di sini ada fgets di mana gunakan untuk membaca, kemudian ada sscanf untuk parsing atau input tersebut ke dalam atribut, artinya dia untuk menyambung gitu Pak, kira-kira. Jadi di sini akan dipisahkan oleh seperti yang diminta pada soal itu dan sesuai dengan output expected. Bahwasanya di sini waktu kami memasukkan datanya itu adalah akan dipisahkan oleh tanda pagar. Jadi yang akan kami masukkan itu komponen dari nama, komponen dari bobot, serta komponen dari nilainya, Pak. Kemudian uh, kami akan menampilkan data yang akan dimasukkan itu dengan uh, loopingan for. Jadi di sini iterasi for yang kami gunakan. Jadi untuk ini integer i sama dengan 0, kemudian ada kondisi di mana i lebih kecil dari 0, i akan naik secara increment, kemudian ada print. Di sini adalah untuk hasil akhir itu di mana setelah kami masukkan akan diperiksa bahwasanya uh, integer i sama dengan 0, kemudian i itu lebih kecil dari k. Selanjutnya ada untuk outputnya itu printnya itu jadi di sini sesuai dengan tipe data, tapi di sini sesuai dengan output expected. Jadi di sini dibuat komponen dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Jadi separator yang diminta di sini adalah tanda titik koma. Jadi komponen nama, komponen bobot, dan komponen nilai akan diseparasi oleh si semikolon tadi. Kemudian di sini ada plot nilai akhir. Jadi untuk total nilai itu adalah 0 untuk inisiasi pertama, kemudian ada for integer sama dengan 0, kemudian default sebagai default tadi i lebih kecil dari k, kemudian ada untuk for-nya tadi itu diperiksa bahwasanya total nilai sama dengan komponen bobot dikali dengan komponen nilai. Kemudian ada float untuk inisiasi nilai akhir itu kami manipulasi sebagai total nilai per 100. Kemudian di sini untuk output terakhirnya itu adalah printf 1f, artinya 1 di belakang koma untuk tipe data float, slash n itu nilai lain dari nilai akhir. Kemudian printf-nya itu untuk kelulusan atau tidak lulusnya tadi. Jadi jika nilainya itu di atas 50 maka akan ada pesan pass. Kalau nilainya itu di bawah 50 akan ada pesan fail. Di sini kami akan coba untuk merankan atau menjalankan program kami. Baiklah Pak, kami akan menjalankan program kami atau mengcompile-nya yang seperti contoh 1 yaitu input dengan 2 yaitu sebagai additional argumen pada saat eksekusi. Di sini dikatakan project-nya 6081 dan final exam-nya 4078. Baiklah Pak, hasil output kami sesuai dengan yang diminta oleh soal. Lalu kami akan mencoba dengan example kedua yaitu input dengan 4 sebagai additional argumen pada saat dieksekusi yaitu quiz, assignment, mid exam, dan final exam.
dan hasilnya juga sesuai Pak dengan yang diminta oleh soal. Yang ketiga yaitu input dengan 5 sebagai additional argumen pada saat dieksekusi, yaitu ada quiz, assignment, project, mid exam, dan final exam. Baiklah Pak, hasil output yang kami program yang kami jalankan juga sudah sesuai dengan output yang diminta oleh soal. Itu tandanya program kami berjalan dengan lancar atau berhasil. Mungkin Pak sekian yang bisa kami jelaskan dari tugas UTS kali ini. Kami ucapkan terima kasih.